pada pagi ini kita akan melihat pengumuman dan warta gereja. Pokok-pokok doa, kita tetap mendoakan jemaat sakit, Ibu Maria, Bapak Indrawan, Bapak Gunawan, Ibu Sumarni, dan Bapak Suharja. Kemudian doakan agar seluruh jemaat dilindungi dari penyakit COVID-19. Doakan panitia pengabaran Injil di BPB Bino dan TPW Sri Mulyo. Kemudian doakan pernikahan saudara kita PDD dan Meriani tanggal 19 September 2020 dan doakan bangsa negara. Gereja Baptis Indonesia Pertama Cimone mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak Yunus Sigit Purbayu pada tanggal 12 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas kebaktian umum dan doa dapat dilihat dari buletin yang ada di grup gereja. Kemudian pengumuman ibadah minggu akan dimulai pada pukul 7:30. Kemudian pemberkatan PDD dan Saudara Miriani akan dilaksanakan tanggal 19 September 2020 di gereja. Kemudian untuk yang mengikuti ibadah dari live streaming di rumah dapat memberikan persembahan dan perpulangnya dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Bapak Sutarno Tarjadi, Bendahara Gereja. Mari kita sebelum masuk dalam ibadah, kita akan bersatu teduh pribadi sejenak. Instrumen musik akan memainkan sebentar. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian sukacita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah
Masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita akan menaikkan pujian di hadapan hadirat-Mu. Mazmur 33 ayat 1 sampai 3 berkata, "Bersorak-soraklah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai." Mari kita akan berdoa dulu. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih Bapa berkati anak-anak-Mu untuk datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang ada di sini juga yang ada di rumah dalam mengikuti live streaming Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, siapkan hati dan jiwa pikiran kami supaya kami tertuju pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan pujian tema kita yang diambil dari nyanyian pujian nomor 271, Ingat Akan Nama Yesus.
Ingat akan nama Yesus, kita akan pujikan semua ayat. Ayat yang pertama kita pujikan bersama-sama, ayat yang kedua kaum pria, ayat yang ketiga kaum wanita, dan keempat kita pujikan bersama-sama. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut Italia. Ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah pada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafat kita yang akan dilayani oleh Ibu Sunarsih. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian Kasih dari Surga. Kasih dari
Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kami dan terhadap jemaat kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah di gereja ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan, sebelum kami memohon, sebelum kami bersyafaat Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, banyak dosa, banyak kekurangan kami di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari Tuhan. Kami selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Kau akan mengampuni kami. Saat ini kami ingin membawa doa kami Tuhan untuk jemaat yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, dalam sakit penyakit, di dalam kesehariannya mereka tidak bisa beribadah. Tetapi saat ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan Tuhan untuk Ibu Maria yang saat ini ada di Kediri Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus untuk akan jamah tubuh mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui obat, melalui makanan, minuman akan menjadikan lataran bagi kesembuhan Ibu Maria Tuhan. Demikian kami menyerahkan Bapak Indrawan, Bapak Gunawan, serta Ibu Sumarni. Tuhan, Kau sendiri akan jamah Tuhan. Tuhan, Kau akan sembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Bapak Suarja yang terus menerus tidak bosan-bosannya kami mohon kepadamu Tuhan, atas kesembuhan, atas pemulihan-Mu Tuhan, sakit yang dideritanya ya Tuhan, ginjal maupun gula darah yang tinggi Tuhan akan normalkan. Demikian juga kami ingin mendoakan Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang saat ini mungkin kami tidak tahu satu persatu Tuhan, yang saat ini sedang sakit Tuhan, Engkau sendiri yang akan tengok, Tuhan akan jamah mereka Tuhan, sehingga kesembuhan hanya dari Engkau Bapa. Saat ini juga Bapa di surga, kami ingin berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Bapa di surga, Engkau sendiri akan melindungi dari COVID-19 Tuhan. Tuhan akan singkirkan, Tuhan akan menyudahi Tuhan COVID ini Tuhan, sehingga seluruh jemaat yang ada di gereja ini boleh berbakti, boleh memuliakan nama-Mu di gereja Bapa. Saat ini juga kami ingin mendoakan untuk panitia pengabaran Injil dan pengembangannya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah pilih Bapak Yoris Mampo sebagai Ketua PI. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat sehingga di dalam melayani Engkau Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Saat ini kami menyerahkan BPW Binong ya Tuhan yang dilayani oleh Bapak Trimulyono. Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh keluarganya yang melayani di Binong Permai Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, keluarga ini sungguh semangat di dalam melayani Engkau Bapa. Walaupun saat ini belum ada perkembangan yang begitu nampak Tuhan, tapi kami tetap bersyukur, tetap semangat di dalam melayani Engkau Bapa melalui BW Binong ini Tuhan. Kami nyalakan Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang ada di sana. Tuhan akan berkati kesetiaan, Tuhan akan berkati kemampuan untuk mereka boleh terus menginjili orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Demikian juga kami menyerahkan untuk TPW Sri Mulya yang dilayani oleh saudara kami si Tepu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur walaupun medan yang begitu sulit dijangkau Tuhan, tapi Engkau sudah memilih Bapak Sitepu ini di dalam melayani di daerah Lampung ini Tuhan. Tuhan akan berkati Bapak Sitepu di dalam melayani, dan Tuhan akan berkati juga setiap jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan berikan kesetiaan dan Tuhan akan berikan kerjasama yang indah bagi anak-anak yang ada di sana, sehingga di dalam melayani Engkau Bapa sungguh-sungguh luar biasa dan semangat di dalam melayani Tuhan. Bapak, saat ini juga kami menyerahkan pertumbuhan jemaat secara kualitas maupun kuantitas Bapak yang
yang Maha Kasih, terus menerus kami doakan untuk seluruh jemaat supaya jemaat ini terus setia di dalam melayani Engkau Bapa. Walaupun dia dalam menghadapi pandemi COVID, kami sungguh mengucap syukur Tuhan selalu berikan kesetiaan di dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami saat ini juga mendoakan untuk rencana pernikahan VDD dan Meriani nanti tanggal 19 Tuhan. Kami mohon pertolongan Bapa. Tuhan akan lancarkan segala acaranya. Tuhan akan siapkan dari sekarang, dan kami menyerahkan di hari hanya tadi nanti Tuhan. Tuhan akan berikan suasana yang indah, dan Tuhan akan hindarkan dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami Mary Mount VDD, Tuhan akan berikan kesehatan, demikian juga kedua orang tuanya, Tuhan akan siapkan dari sekarang sehingga anak-anak ini di dalam menjalani pernikahan nanti Tuhan sendiri akan memberikan kesehatan dan Tuhan akan yang memimpin. Bapak, saat ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah memilih presiden pemimpin kami yang begitu luar biasa, yang bijaksana untuk melayani seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, Kau sendiri akan memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami, supaya pemimpin negara kami boleh memimpin bangsa kami dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengembalikan berkat yang diberikan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian, nyanyian pujian nomor 118, Kurnia yang indah penuh berkat. Kurnia yang indah penuh berkat, kita akan pujikan semua ayat. Dari
inti diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Doa dan petugas persembahan akan dilayani oleh keluarga Bapak Listoyo. Sebelum kantong persembahan diedarkan, untuk yang memberikan persembahan perpuluhan kami persilahkan untuk maju ke depan. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian syukur kita, nyanyian pujian 294 yang kami baktikan. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kebaktian anak akan dilayani oleh Ibu Esther Hera Triana. Kami persilakan. Ajarlah Tuhan anak-anak ini pada saat ini ya Tuhan, meskipun kami tidak bergabung dengan orang tua anak-anak ini ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan, Kau akan tolong mereka, supaya mereka pun mengenal Kau
melalui firman Tuhan, melalui cerita-cerita Alkitab, melalui puji-pujian yang akan mereka mainkan ya Bapa. Tolong ya Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu semakin hari ya Bapa. Dan terutama Tuhan, mereka boleh belajar melayani Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga saatnya nanti Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan, benar-benar Kristus yang ada di dalam hati mereka ya Allah. Kami serahkan Tuhan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada hadiratmu, ku menyembahmu. Tersebut di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringi
menghadap hadirat-Mu saat pagi hari ini. Dengan segala sembah syukur kami dan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami kekuatan baru setiap hari, dan kami diberikan cahaya baru setiap langkah kami. Ya Tuhan, Engkau memperbarui hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga kami bersyukur karena kami semakin disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat Gereja Baptis Pertama Cimone, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di dalam ruangan ibadah ini. Kami merindukan kehadiran Tuhan untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, kami hanya hamba Tuhan. Kami berdiri di tempat ini bukan karena kami ini hebat, bukan karena kami mampu, tetapi kami hamba Tuhan yang mau menjalankan perintah dari Tuhan, sehingga kami tetap hidup sebagai hamba yang taat akan perintah Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami buat. Ampunilah ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin paham, sehingga kami menjauh diri dari segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan benar-benar menjadi penolong bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sampaikan doa kami hari ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang kalau hari ini kita semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan. Ya. Pada pagi hari ini kita memasuki bulan September, rupanya bulan demi bulan, hari demi hari, waktu demi waktu kita lewati dengan baik. Yang artinya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dalam kondisi apapun, orang-orang percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Pada hari ini mari kita akan bersama-sama di tema kita pada bulan ini, saudara. Tema kita pada bulan ini saya mengambil satu tema, keluarga diberkati supaya menjadi berkat. Ya. Tema keluarga yang saya berharap ini menjadi bagian yang penting. Ya. Keluarga yang diberkati dan memberkati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita akan kembali kepada situasi dan posisi kondisi keluarga, ya, yang menurut banyak pendapat bahwa keluarga adalah bagian kecil dari sebuah masyarakat, di mana apabila keluarga-keluarga ini hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesejahteraan, maka tidak ada yang namanya kejahatan, gitu ya. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan oleh kitab suci dan sejarah-sejarah kitab suci, dan juga kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang pengalaman hidup orang-orang percaya di dalam membangun sebuah keluarga. Ya. Saya tertarik dengan firman Tuhan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Yang tadi kita baca sampai ayat 1 sampai ayat yang keempat, kalau sampai ayat 48 panjang ya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Cornelius. Sebuah kerinduan yang luar biasa dalam kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, setiap jemaat memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk menyelamatkan orang seisi rumahnya. Jadi ini sebuah pendapat saya, ya. Setiap jemaat memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk menyelamatkan seisi rumahnya, dalam pengertian di sini adalah manusia, ya, bukan harta benda. Namun untuk menyelamatkan satu keluarga bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang,
Kalau setiap orang Kristen mempunyai kerinduan bahwa keluarganya percaya Yesus, keluarganya mengenal Tuhan Yesus, dan keluarganya nanti akan bersama-sama masuk surga karena percaya Tuhan Yesus. Namun saudara, rupanya sampai sekarang ini, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus belajar bahwa hal ini sulit untuk dilakukan. Ya, saya punya keluarga, artinya keluarga saya, bapak saya, ibu saya, anak-anaknya, puji syukur kepada Tuhan, banyak yang percaya Yesus. Ya, artinya banyak percaya Yesus, ada juga yang percaya Yesus tetapi beda agama dengan saya. Ya, nah saudara, saya tetap berdoa supaya mereka benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Ya, artinya mengenal Tuhan Yesus berarti mengenal ajarannya, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya. Karena yang namanya keselamatan itu apa yang dikatakan kitab suci tidak ada tambahan. Ya, ini harus dimengerti. Ya, saudara, rupanya iblis memang tidak suka dan iblis pasti memberikan rintangan atau halangan. Jangan sampai seisi rumah orang-orang Kristen percaya Yesus semua. Ya. Jadi iblis itu bekerja keras supaya orang-orang Kristen yang punya keluarga tidak semua menjadi Kristen atau tidak semuanya menjadi percaya Yesus. Ya. Karena iman Kristen dengan tegas menyatakan bahwa hanya percaya Yesus orang bisa masuk surga, maka kalau orang tidak percaya Yesus tidak akan bisa masuk surga. Dan saudara, ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalaupun iblis sekarang ini masih menghalangi apa yang menjadi kerinduan kita, nah saudara, kita tetap harus berdoa, ya. Sebab setiap anggota keluarga yang belum percaya Yesus dapat dijadikan senjata atau alat untuk menjatuhkan iman orang percaya. Ini perkara iblis, ya, tentang iblis, ya. Jadi saudara, iblis itu tetap bekerja supaya orang-orang yang belum Kristen atau orang-orang yang belum percaya Yesus dalam keluarga kita akan bisa menjadi alat supaya menjatuhkan iman orang Kristen. Jadi saudara, kita perlu hati-hati karena begini. Memang kalau kita bicara tentang keselamatan itu urusannya pribadi. Kalau ada orang yang bertanya nanti kalau di sana kita bisa mengenal satu sama lain atau tidak. Ini masih simpang siur. Ada yang berkata kita nanti bisa mengenal wajahnya bapak saya, ibu saya, dan saudara-saudara saya, mungkin begitu, ya. Tapi ada juga yang berkata tidak mengenal satu sama lain. Tapi masa sih di surga tidak mengenal satu sama lain? Ya. Namun saya tidak tahu karena belum jelas dikatakan di sana, ya. Tetapi saudara, kita sebagai orang-orang percaya pasti punya keinginan, punya kerinduan keluarga kita masuk surga. Dan puji Tuhan kalau di sana nanti kita bisa mengenal satu sama lain, ya. Walaupun tidak ada lagi istilahnya suami istri anak, ya. Saudara, di surga tidak ada lagi pernikahan, tidak ada lagi anak, ya. Jadi saudara, saya tidak tahu karena tidak diceritakan juga dalam kitab suci. Tetapi tidak lagi. Misalkan kalau istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, ya. Nanti dia masih kenal atau tidak gitu ya. Saya tidak tahu, tetapi saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Kita punya tanggung jawab di dalam dunia ini, setiap orang percaya punya tanggung jawab terhadap keluarga-keluarga atau terhadap keluarga besar kita yang harus dikerjakan supaya mereka percaya Yesus. Karena apa? Karena apabila orang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada jalan masuk surga. Karena ini sudah kata Tuhan sendiri. Ini sudah ketetapan Tuhan sendiri, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak ada kompromi. Tentang surga tidak ada kompromi. Ya. Misalkan kalau nanti kita melihat saudara kita masuk neraka gitu ya, lalu kita menangis pada Tuhan dan Tuhan kasihan. Nah, ya. Di surga tidak ada air mata loh ya. Jadi tidak ada tangisan lagi. Tidak ada kesedihan, artinya juga tidak akan sedih kalau ada
orang yang masuk neraka. Yang kita pikirkan sekarang mereka masuk surga apa masuk neraka gitu ya. Itu yang penting. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana caranya menginjili anggota keluarga? Bagaimana menjadikan anggota keluarga kita mengenal Tuhan Yesus, ini penting sekali. Karena sekarang ini dalam tanda kutip masih banyak orang Kristen yang tidak mau tahu masa bodoh, tidak memikirkan bagaimana keluarga-keluarga kita, anggota keluarga kita percaya Yesus. Paling tidak saudara, kalau ada keluarga kita yang belum percaya Yesus adalah mendoakan. Paling tidak itu, ya. Kalau takut berdebat, kalau takut kita bicara tentang keselamatan, kalau takut kita bicara tentang bagaimana orang tidak diselamatkan dalam Yesus, saudara paling tidak kita mendoakan. Nah, ada beberapa tokoh di dalam kitab suci, saudara, yang kalau kita bisa membaca, kita perhatikan bagaimana mereka punya beban, punya visi, punya misi bagi keluarga mereka. Ya. Jadi bagaimana caranya menginjili anggota keluarga kita? Kita tidak dapat belajar melalui strategi bagaimana penginjilan keluarga pada zaman para rasul. Yang salah satunya di sini ada seorang yang menurut saya ini adalah orang yang luar biasa, namanya Kornelius. Kornelius ini bukan orang Yahudi. Kornelius itu bukan keturunan dari orang Yahudi. Dia seorang tentara, boleh dikatakan itu ya. Oleh sebab itu apa saja yang menjadi kunci untuk dapat menyelamatkan keluarganya, kita bisa belajar dari orang yang bernama Kornelius ini. Ya. Mari kita bersama-sama perhatikan di dalam ayat yang kedua, ayat yang pertama dan ayat kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Satu kunci yang kita bisa lihat bersama-sama. Kenapa akhirnya keluarga Kornelius ini bukan keluarga yang dari orang Yahudi, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus? Ia adalah orang yang menjaga kesalehan dan kesetiaan di dalam Tuhan, dalam doa. Ayat yang kedua dikatakan di dalam ayat ini, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kata Allah di sini menunjuk kepada Tuhan Yahwa. Ya, zaman dulu yang namanya Yahwa itu dikenal oleh bangsa Yahudi dan orang bangsa lain tidak mengenal, gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, Kornelius adalah seorang perwira pasukan tentara Italia. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana kesibukannya setiap hari, kalau kita bisa bayangkan bagaimana kesibukan dalam pekerjaannya setiap hari, dia adalah seorang perwira. Saudara, orang kalau polisi dan tentara berpangkat perwira, ini pasti orang yang sudah punya pangkat lumayan. Ya, paling tidak bukan kopral gitu ya. Dan kalau dia seorang perwira, pasti dia punya anak buah, punya pasukan. Karena dikatakan di sini adalah ia saleh, dan ia dikatakan ia perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi kalau saya bayangkan pada waktu itu dia adalah orang yang senantiasa atau setiap saat memperhatikan karya dan pekerjaannya sebagai seorang perwira. Dan zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Pada waktu dulu yang namanya perang itu masih selalu menjadi pemikiran bangsa-bangsa. Dan seorang perwira biasanya ya, ini mempunyai peran besar dalam hal perjuangan dan peperangan untuk memenangkan sebuah peperangan, ya. Dan pasti dia adalah orang yang sibuk. Kalau dia punya kantor, dia sibuk di kantor. Kalau dia punya anak buah, pasti dia
sibuk dengan anak buah. Strategi dalam kehidupannya atau strategi di dalam pekerjaannya pasti menyita tenaga, menyita waktu. Ya. Dan pasti dia adalah orang yang diperhatikan atau menjadi perhatian banyak orang di sekitarnya. Namun saudara, mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan ia saleh, perwira itu ya yang dinamakan Kornelius itu, yang bernama Kornelius itu, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Kenapa ini menjadi catatan kitab suci? Mungkin ini adalah bagian penting atau ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya yang terjadi. Seorang perwira yang takut akan Tuhan, dan dia adalah orang yang menjaga kesalehan hidup, dan dia adalah orang yang setia berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang Kornelius ini, saudara, kita hanya bisa membayangkan. Kalau kita melihat penafsiran, mungkin banyak sekali yang menafsirkan bahwa orang ini adalah orang penting. Dan orang ini adalah orang sibuk. Tetapi saudara, Kornelius tentara yang setia, yang saleh itu tetap tekun berdoa. Ia adalah orang yang tekun berdoa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini tidak usah diterjemahkan dengan kata-kata yang lain yang luar biasa, dia tekun. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, rupanya ini menjadi kunci dalam kehidupan sejahtera keluarga. Makanya di dalam ayat ini dikatakan bahwa keluarganya takut akan Allah, seisi rumahnya takut akan Allah. Sangat kemungkinan ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan dan mereka adalah keluarga perwira yang terhormat. Tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Dia mempunyai alasan untuk menjadi tinggi hati. Dia mempunyai alasan untuk menjadi seorang perwira yang tidak mau peduli terhadap bawahan. Dia mempunyai alasan untuk menjadi perwira yang tegas dan mungkin bengis. Ya. Tetapi saudara, dia adalah seorang perwira yang rendah hati. Nah, yang menjadi persoalan di sini atau menjadi hal yang kita perlu perhatikan adalah perwira ini layak dicontoh oleh orang-orang Kristen. Dicontoh apanya? Dicontoh tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Menjaga kehidupan, menjaga kesalehan hidup. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang saleh, menjadi orang baik, menjadi orang benar, ini tidak mudah. Apalagi di lingkungan orang yang tidak benar. Dia bukan orang Yahudi. Yang seringkali disebut oleh orang Yahudi adalah bangsa kafir. Namun dia adalah orang yang luar biasa. Takut akan Tuhan, menjaga kesalehan, dan dia adalah orang yang sibuk tetapi tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bandingkan dengan kondisi real dengan kehidupan Kristen saat ini. Kondisi real dengan kehidupan Kristen saat ini. Banyak orang Kristen yang katanya mengenal Tuhan, tetapi tidak sesibuk orang-orang yang tidak sesibuk seperti Kornelius. Tatkala diajak untuk melayani, tatkala diajak untuk berbakti, tatkala dia harus diperintahkan berdoa oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang beralasan sibuk. Banyak orang yang beralasan banyak pekerjaan. Ya. Ketika mereka harus menjaga kesalehan, ketika mereka harus menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan, banyak orang Kristen yang berkata, di zaman sekarang kalau tidak ikut gila, ya, tidak keduman. Orang Jawa bilang, jamane edan nek ra edan ra keduman. Ya. Jadi kalau yang lain korupsi ikut korupsi,
Yang lain nyolong ikut maling, gitu. Yang lain berbohong ya ikut berbohong. Kornelius disebut sebagai orang yang saleh, pasti dia adalah orang yang disebut bukan hanya oleh orang yang mengenal, tetapi dikatakan di sini malaikat Tuhan pun berkata, doamu dan perbuatan baikmu sudah sampai ke hadirat Tuhan. Hebat. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sebuah tekad. Kornelius ingin membawa keluarganya kepada Tuhan. Ingin membawa keluarganya datang kepada Tuhan dan bukan hanya itu, mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat, bukan orang Yahudi. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sesibuk apapun kita sesungguhnya percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan harus tekun di dalam doa dan harus menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan. Ini adalah kunci bagaimana keluarga kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kelihatannya gampang untuk dikatakan, gampang dikhotbahkan, tidak sulit kok. Ya. Tetapi kalau kita mau melakukan, sepertinya susah setengah mati, tergantung daripada kemauan. Kornelius bukan orang Yahudi yang mungkin tidak mengenal Taurat mungkin ya, atau dia mengenal Taurat dari orang lain, tetapi bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Injil, kita mengenal Taurat, dan aja Taurat yang diajarkan kepada kita, tapi Tuhan mengatakan bukan dari Taurat itu kamu selamat. Percaya kepada Yesus, ya, kamu selamat. Nah, yang kedua, kita perhatikan dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Sekali lagi mari kita perhatikan. Ayat 2 dan ayat 4. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sebuah kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ya. Punya hati terhadap sesama. Kornelius ini bukan hanya orang yang takut akan Tuhan. Ia disebut sebagai seorang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan. Atau dalam pengertiannya adalah orang yang murah hati. Orang yang royal. Ia adalah orang yang punya sosial tinggi. Orang yang cinta sesama manusia dan suka mendarmakan sebagian miliknya. Ini adalah seorang Kornelius. Kornelius seorang perwira yang berhati sebagai seorang dermawan. Ya. Kornelius mempunyai banyak bawahan dan pasti banyak teman dan pasti orang setiap hari berhubungan dengan orang lain. Dia disebut sebagai orang yang dermawan karena memang dia perhatian terhadap orang lain. Bagaimana dia tidak akan memperhatikan keluarganya kalau dia perhatian terhadap orang lain. Ya. Saudara, Kornelius ini adalah orang yang perhatian terhadap sesama. Dalam keluarganya dia menginginkan keluarga ini percaya Yesus dan akhirnya terjadi dan terbukti dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Kornelius disebut sebagai orang yang dermawan, berarti Kornelius orang yang suka sedekah terhadap sesama manusia. Terutama terhadap orang-orang yang dia kenal. Ya, terhadap orang yang tidak kenal pun mungkin dia orang yang suka memberi. Jadi saudara-saudara, ini menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Ini menjadi contoh bagi anak buah mereka juga. Kebaikan Kornelius dan kedermawanan Kornelius menjadi catatan para bawahannya, pasti ini ya. Ada yang suka, ada yang tidak.
Tetapi bagi mereka yang hidup dalam kebenaran pasti suka dengan apa yang dibuat Kornelius. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga menjadi gambaran, bukan gambaran, menjadi contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saya meyakini bahwa Kornelius adalah orang yang hormat kepada Tuhan. Dia bukan hanya berpikir cara memberi kepada sesama, bukan hanya berpikir bagaimana dia bisa memberi sebagai seorang dermawan, tetapi dia adalah orang yang pasti menghormati Tuhan dengan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Waktunya, tenaganya, hartanya. Ya. Jadi kalau malaikat Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat, sekali lagi dikatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kata mengingat ini memberikan pengertian, bukan mengingat dalam pengertian saya ingat Pak Alex, saya ingat Pak Tarno, bukan. Tetapi apa yang dibuat oleh Kornelius berkenan di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan yang berkenan kepada Tuhan menjadi sebuah catatan baik. Jadi saat ini kalau kita ingin membangun rumah tangga yang baik, membangun rumah tangga yang berharga di mata Tuhan, ya kita harus seperti Kornelius. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, rela memberikan sebagian miliknya kepada orang lain, dan setia di dalam mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Itu kan contoh ya, itu kan bukti bahwa kita percaya Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus pada saat ini, ya, secara nyata tidak banyak orang yang mencontoh Kornelius dalam kehidupan kekristenan. Ini adalah sejarah tentang orang-orang baik atau orang-orang benar dalam Kisah Para Rasul. Ini sejarah. Kisah Para Rasul adalah kitab sejarah. Dan Kornelius dicatat dalam buku sejarah ini. Dan pasti ini bukan hanya orang yang sembarangan. Dan terbukti keluarganya diberkati Tuhan. Ya, saya bisa memberikan masukan bahwa Kornelius ini layak untuk dicontoh. Walaupun dia orang yang terpandang, dia orang yang punya kemampuan, dia orang yang punya kekayaan, tetapi dia orang yang bukan tinggi hati. Dia tidak menyombongkan kemampuannya, dia tidak menyombongkan pangkatnya, tetapi dia adalah orang yang rendah hati. Ketika dia punya kerinduan rumah tangganya diberkati Tuhan, maka ada keinginan-keinginan yang muncul dalam pemikirannya. Ya. Keinginan yang muncul ini saudara, dia mau supaya rumah tangganya diberkati Tuhan sehingga ia merelakan rumahnya untuk menjadi ajang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-48, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Kornelius akhirnya membuat sebuah keputusan. Dia mau melihat penglihatan, lalu dia mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Ya. Di dalam ayat yang ke-25, mari kita lihat sama-sama 25-26 dikatakan dalam ayat firman Tuhan itu. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mengangkat dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Ya. Ayat yang ke-44 sampai dengan 48, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan tersebut yang menyertai Petrus. Tercengang-cenganglah karena
melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kornelius merelakan rumahnya menjadi tempat ibadah. Pada waktu Petrus datang di situ sudah banyak orang berkumpul. Berarti di sini ada rencana. Kornelius pada waktu itu mengumpulkan orang banyak. Dan Kornelius menyambut Petrus sedemikian rupa. Ya. Kornelius tahu bahwa Petrus bukan Yesus. Tetapi bagaimana Kornelius menghargai hamba Tuhan. Bagaimana Kornelius pada waktu itu tersungkur dan menyembah, tapi Petrus tidak mau. Karena dia berkata, aku ini manusia biasa. Sikap yang dilakukan oleh Kornelius ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang menghormati Tuhan. Sehingga dia juga menghormati hamba Tuhan. Ya. Dan sikap menghormati hamba Tuhan ini mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di rumah itu akhirnya terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, Roh Kudus turun dan setiap orang yang ada di ruangan itu dibaptis oleh Roh Kudus, kira-kira begitu. Ya. Ini kejadian luar biasa. Dan perannya Kornelius di dalam rumah tangga itu luar biasa. Jadi ini bukan hanya sebuah perkara yang terjadi begitu saja. Kornelius minta supaya Petrus datang, ini adalah sebuah rencana. Kornelius sudah mengumpulkan orang banyak, mungkin bawahannya atau mungkin tetangganya. Dan saudara, di situ mau supaya orang-orang diberkati Tuhan. Kornelius mau supaya orang-orang yang dia kenal mengenal Yesus. Kornelius mau supaya orang-orang di sekitarnya, orang tetangganya dan saudara-saudaranya percaya Yesus. Ya. Dan saudara, tadi saya bacakan di situ ya. Walaupun pengikut Petrus akhirnya terkagum. Oh, rupanya Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa yang bukan Yahudi. Artinya saudara, kita pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini belum percaya Yesus. Namun bagaimana caranya? Kita buka rumah kita. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mau membuka rumahnya untuk orang lain. Tidak rela untuk menjadi penumpang atau tidak rela untuk menjadi tumpangan bagi orang lain. Ini persoalan. Nah, saudara, keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang mau menjadi berkat. Ya. Dan kalau kita perhatikan, saudara, pada waktu Kornelius mengumpulkan orang-orang itu, memang tidak diceritakan di dalam kitab suci. Mungkin dia menyiapkan hidangan, menyiapkan jamuan makan. Ya. Yang terpenting bagi Kornelius pada waktu itu adalah mereka diberkati. Ya. Keluarga Kornelius mungkin sibuk menyiapkan makanan, nggak usah urunan gitu ya. Menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kornelius mengundang mereka dan mengundang Petrus. Ada satu tujuan pelayanan, ada satu tujuan pengabaran Injil, ada satu tujuan yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Ini luar biasa, makanya dicatat dalam kitab suci, dalam kitab sejarah, Kisah Para Rasul. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 hal ini menjadi penting buat kita untuk dicontoh. Seorang Kornelius, seorang perwira yang rendah hati, yang punya hati untuk melayani, yang punya hati untuk menghormati Tuhan, punya hati menghargai hamba Tuhan. Karena dia rasa bahwa hamba Tuhanlah yang akan menjadi saluran berkat dari Tuhan. Saat ini, banyak gereja yang tidak menghormati hamba Tuhan. Bukan saya gila hormat ya. Ada beberapa teman saya yang cerita bahwa dia menjadi seorang hamba Tuhan yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh jemaat Tuhan. Ya. Ketika mereka membicarakan tentang kehidupan, yang paling mudah untuk dikatakan, jadi hamba Tuhan harus menerima apa adanya. Ya enggak salah sih, tetapi saudara, menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan, ingat bahwa hamba Tuhan adalah dipanggil, diurapi Tuhan
untuk menjadi pelayan Tuhan. Makanya Kornelius sebagai seorang perwira pun tunduk. Dia tersungkur dan menyembah Petrus. Walaupun Petrus nggak mau ya, karena memang nggak boleh ya. Tetapi saudara, bagaimana hati Kornelius menghargai hamba Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati Tuhan. Ya. Saudara, kalau saya boleh tanya, kira-kira di sini ada nggak yang pernah tergerak hatinya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Ada nggak? Ya, mungkin ada 1-2 ya. Pada waktu saudara tergerak menjadi hamba Tuhan, saudara biasanya untuk menjadi hamba Tuhan di gereja baptis harus dipersiapkan masuk ke sekolah teologi. Kalau zaman sekarang ada sekolah teologi yang bisa dijalankan dengan cara seperti kuliah biasa. Ya. Zaman saya dulu, kalau mau menjadi hamba Tuhan ya kuliah sepenuhnya. Ya. Yang bayar siapa? Adakah orang tua yang tertarik untuk membiayai anaknya jadi hamba Tuhan? Jarang, ya, kecuali pendeta. Bapaknya pendeta, anaknya mau jadi pendeta dibiayai. Ya. Kalau enggak, saya belum pernah sepeser pun dikasih bapak saya untuk membayar uang SPP jadi hamba Tuhan. Memang ada sponsor, ya. Namun saudara-saudara, banyak orang tidak tertarik. Namun lihat, hamba Tuhan adalah hamba yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan. Kalau kita ingin keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, contoh Kornelius. Ya, setia berdoa, menjaga kesalehan, ya, peduli terhadap sesama, dan menghormati Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini membuat kita makin paham akan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh Tuhan baik hati. Sungguh Tuhan luar biasa. Kami yang terbuang dari dunia ini, Tuhan mau mengampuni. Kami yang tidak berharga di dunia ini, Tuhan mau menghargai. Bapa di surga, bersama dengan keluarga kami ingin melayani Tuhan. Bersama dengan keluarga kami ingin menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Bapa di surga, mari Engkau akan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semakin mantap melangkah menjadi hamba yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita. Mulia setiamu. Setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasih-Mu pun tenggelam, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu.
bait yang kedua. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan tentang pelayanan kita, merenungkan tentang kehidupan kita sampai saat ini. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan rela melayani Tuhan dengan baik? Atau sampai saat ini kita menjadi orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kalau kita punya beban dalam keluarga kita, mari kita akan doakan bersama-sama. Kalau masih ada saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan, kita doakan bersama-sama. Kalau ada dalam keluarga kita yang meninggalkan pekerjaan Tuhan, kita doakan dengan sepenuh hati kita. Saudara-saudara, keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Jika sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus, kita harus mendoakan. Kita harus punya rencana untuk menyelamatkan mereka dengan beriman kepada Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jika saat ini saudara punya beban untuk pelayanan keluarga, doakan agar keluarga saudara dan keluarga kita mendapat anugerah Tuhan sehingga semuanya diselamatkan. Sehingga hidup kita akan semakin sejahtera karena tidak ada lagi beban yang berat buat keselamatan keluarga kita. Tuhan memberikan rahmat anugerah kepada orang-orang percaya. Dan setiap orang percaya sungguh akan diberkati Tuhan. Dan setiap orang yang punya beban, punya visi misi bagi gereja, punya visi misi bagi keluarga, pasti Tuhan membuka jalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami memperoleh bagian yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah yang luar biasa yang boleh kami nikmati dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi saudara kami yang saat ini belum percaya Tuhan Yesus. Anggota keluarga kami yang saat ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan dengan sepenuh hati agar mereka percaya Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami mengakhiri semua rangkaian acara ibadah. Tuhan kiranya memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan
menerima berkat Tuhan dengan sukacita. Karena rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berstatus pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tidak mengurangi rasa hormat satu sama lain. Kita tidak usah bersalaman terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati.